Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Dengan kasih Kristus, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dan biarlah pagi hari ini kita membawa pujian kita, kita membawa persembahan kita, kita bawa pujian penyembahan kita hanya kepada Tuhan kita. Amin. Kami mau memberikan pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kau boleh membawa kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Setiap kami jemaat Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mau memberikan pujian kami. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ditinggikan untuk selama-lamanya ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami berikan pujian kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami siap memberikan pujian dan penyembahan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia gunung batu kita, amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali ketiga pujian ini. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar,
tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, yeah. Haleluya, haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami. Oh yeah. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman
dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, oh, firman-Mu Tuhan, lita bagi kakiku. Haleluya, oh, segala pujian bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Haleluya. Doa padamu ya, setiap kerinduan kami ya, di hadirat-Mu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah Tuhan, oh, dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini, memandang wajahmu, ya, mengikuti kebaikanmu, mengajar hadirmu Allah yang hidup. dalam hidupku. Membawa Sembah kami ya Tuhan, menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup. kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidup. Memandang wajahmu, Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sebuah syukur, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. sekali lagi kita naikkan pujian ini, memandang wajahmu, Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. memandang wajahmu, Ya Rajaku, ini hati kami. memandang wajahmu, Jadi persembahan bagi Engkau. memandangmu, Yang layak dipuji.
hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu sembah kami. Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan selamanya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Engkau Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Kembali ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar Tuhan dan layak dipuji selamanya. Namamu besar dan layak dipuji dan layak disembah.
kasih-Mu kami bersyukur. Yesus, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Puji kebesaran-Mu ya Tuhan. Pujian, penyembahan kami hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Allah kami. Kami percaya Engkau telah bertahta atas pujian umat-Mu. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan atas kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau hadir dan menjamah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau hadir dalam pikiran kami. Membimbing dan menuntun kami. Sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dapat berguna bagi hidup kami. Kami renungkan, kami pahami, dan kami lakukan dalam hidup kami. Demi nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Salam, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang apa yang baik bagi Allah, dan tentunya ini merupakan tema besar yang sudah dicanangkan oleh gereja kita sejak bulan Januari. Kita sudah banyak berbicara tentang tema ini yang diambil daripada Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya tidak perlu tampilkan itu, tapi mungkin begini yang bisa saya hafal. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di bulan ini kita masuk sudah minggu yang ketiga tentang apa yang baik. Dari Roma pasal 12 ayat 2 itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah disampaikan oleh para pembicara di minggu pertama dan kedua, yaitu pada bulan Januari atau pertengahan Januari 2022 yang lalu, dalam pertemuan retret pengurus dan jemaat yang ada di MDC Kupang yang diikuti oleh sekitar beberapa perwakilan, berapa puluh orang lah, hampir 50 sampai 70-an lah. Di Fatumnasi, kita telah bersama-sama menemukan bahwa jemaat MDC Kupang itu membutuhkan atau memerlukan ada 5 perilaku budaya yang perlu dikembangkan di dalam jemaat ini. Ini berbicara tentang jemaat. Dan tema pada pagi ini tentang kesatuan hati, ya tentunya yang ada dalam gereja atau di dalam jemaat. Nah, 5 perilaku budaya ini di minggu yang pertama telah dibahas oleh Pak Yofli, itu tentang komitmen. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus, telah disampaikan oleh Bapak Yos. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang yang ketiga, kesatuan hati. Kemudian nanti minggu depan, itu yang keempat tentang integritas. Dan yang kelima, nanti tentang fokus pada panggilan. Kenapa ini penting untuk kita pahami bersama? Karena seperti yang sudah saya sampaikan awal, bahwa
kita merasa bahwa 5 perilaku budaya ini belum betul-betul kita kembangkan dan kita implementasikan atau terapkan di dalam kehidupan kita berjemaat, artinya belum maksimal. Dan saya kira apa yang saya sampaikan ini beberapa orang sudah pernah dengar, tahu, dan saya kira kita semua banyak tahu, tetapi kita juga harus akui bahwa banyak hal yang kita tahu juga yang sekalipun sangat sederhana, belum tentu bisa kita lakukan dengan lebih baik. Jika firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan ini harus kami sampaikan berulang-ulang untuk kita bisa mendalaminya dan kita bisa melakukannya dalam hidup kita. Khususnya dalam kehidupan berjemaat. Bapak Ibu, saudara-saudari semua, mungkin Bapak Ibu saudara pernah tahu, pernah dengar, yang sudah lama bergereja, atau pernah baca di media Kristen dan sebagainya, bahwa banyak gereja itu lebih mirip, atau mungkin saudara rasakan juga di tempat ini atau di mana saudara beribadah, bahwa lebih mirip dengan perkumpulan daripada persekutuan. Ya, mungkin saudara paham apa itu perkumpulan, apa itu persekutuan. Salah satu perkumpulan itu ada organisasi-organisasi mungkin yang saudara ikuti, organisasi sosial, ormas, bahkan perkumpulan arisan, perkumpulan teman-teman sekolah mungkin. Dan saya hobi, perkumpulan hobi mendayung sepeda, perkumpulan hobi berkemah dan sebagainya. Ya, itu hal yang baik. Perkumpulan hobi memancing. Nah itu beda antara perkumpulan-perkumpulan itu dengan gereja atau jemaat, Bapak Ibu Saudara. Jemaat itu adalah merupakan satu bentuk persekutuan. Nanti kita akan membahas ini lebih jauh. Sehingga ada beberapa fenomena yang terjadi bahwa kita bisa saja berada di tempat yang sama, mungkin kita bisa beribadah bersama, melakukan aktivitas yang sama, tetapi kita tidak ada dalam kebersamaan. Beribadah bersama, di tempat yang sama, tapi kita tidak ada dalam kebersamaan. Artinya, kita belum memahami betul makna dari persekutuan. Mungkin tidak beda jauh dengan perkumpulan. Bahkan perkumpulan itu lebih banyak bisa menjurus-jurus ke persekutuan karena lebih akrab, lebih bisa dipercayalah. Di kata-kata bisa diomong. Berapa banyak orang yang di gereja ini dia ngomong lain tapi dia maksud lain, itu jadi bingung Bapak Ibu. Jawabnya iya, lakukannya tidak. Ada yang melawan tidak, tapi dia melakukan. Saya pikir ini orang omong terbolak-balik. Tapi di perkumpulan itu orang ngomong bisa dipegang. Saudara mengerti mungkin apa yang saya maksudkan. Sehingga kadang kita menilai bahwa orang-orang di luar sana itu lebih baik daripada ini manusia yang tiap minggu ke gereja. Apalagi tanda kutip pelayanan. Apalagi tanda kutip status Alkitab itu 1 hari 3 kali sehari. Saya kayak minum obat begitu. Tapi ternyata yang sakit yang kasih status itu mungkin. Ya saya termasuk yang membagikan status itu. Mungkin saya sakit, saudara sehat toh. Saya sakit jadi saya harus minum obat. Dan bahkan ada yang lebih parah lagi, Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak sedikit gereja yang bertikai sampai terjadi yang namanya tanda kutip berdarah-darah. Ini lebih kacau. Itu kenyataan, fakta yang terjadi. Di mana? Ya di mana-mana saya tidak tahu. Ya mudah-mudahan tidak sampai terjadi di sini. Mereka saling menjatuhkan, menjelekan, bahkan curiga, berprasangka buruk, dan beberapa bahkan berujung pada perpecahan gereja yang sempat menyakitkan hati beberapa orang, bahkan memalukan, saudara. Saya tidak pernah perlu sebutkan gereja apa, tapi di Surabaya itu ada satu yang seperti terjadi, saudara tahu sih saja cari. Orang umum sudah tahu. Sampai angkat pistol Pak, saling todong antara gembala dengan dia punya saudara, kok apa? Itu terjadi Bapak. Fakta.
Nah ini kesaksian apa yang bisa kita bagikan bagi dunia ini kalau dalam gereja saja tanda kutip perang itu terjadi. Perang dingin terjadi. Ini bukan persekutuan. Nah situasi di atas bisa kita lihat dengan dan sangat kontras atau bertolak belakang dengan apa itu yang kita pahami tentang gereja dan rancangan Tuhan bagi gereja. Alkitab tidak pernah tuliskan untuk kita berperang. Saudara. Musuh kita bukanlah darah dan daging. Tapi musuh kita tuh pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah Republik Indonesia, kita kena bunuh semuanya. Pemerintah ini maksudnya dari sisi kerajaan kegelapan. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudaramu yang ada bersama-sama denganmu, mereka bukan roh jahat. Mereka itu manusia. Jadi kalau kita memusuhinya, berarti kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Kita belum paham benar. Jadi menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita berbicara tentang kesatuan atau memahami tentang kesatuan, karena kesatuan itu merupakan satu kekuatan. Di dalam kesatuan ada kekuatan. Negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, ada belasan ribu suku, bangsa, dan budaya. Dipersatukan dalam bingkai NKRI. Sehingga ada hashtag atau semboyan, kalau di TNI, NKRI harga mati. Siapa mau kasih pecah itu? Mati. Nah itu ideologis. Dan ya kita setuju, karena kita warga negara Indonesia. NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harga mati. Persekutuan hidup dalam jemaat harganya mati. Karena apa? Yesus telah mati di atas kayu salib untuk membayar persekutuan itu, saudara. Ini bukan omongan, dia sudah melakukannya, saudara. Kalau harga mati yang saya bilang tadi itu belum tentu. Kan semangat toh. Kenyataannya ya kita belum bisa lihat. Ada beberapa harga mati tapi ada yang memecah belah. Tapi Kristus telah membuktikannya dengan mati di atas kayu salib, menunjukkan bahwa dia mau untuk kita bersatu. Jemaat Tuhan untuk bersatu. Dalam kitab Injil itu dengan lebih baik dijelaskan di situ. Yesus berkata pada murid-muridnya untuk bersatu. Satukan kami. Nanti sebentar kita akan, sebelum doa kita nyanyikan lagu itu untuk lebih memahaminya lebih jauh. Hari ini kita akan lebih banyak membahas di kitab Efesus, khususnya Efesus pasal yang keempat. Tetapi sebelum bahas itu, kita membaca itu, Bapak Ibu Saudara, apa manfaat dari kesatuan? Apa manfaat dari kesatuan? Manfaat dari kesatuan yaitu yang pertama mungkin yaitu memberikan hasil yang lebih baik. Kalau kita bersatu, itu hasil yang kita kerjakan itu lebih baik. Pekerjaan yang dihasilkan dari kerjasama atau lebih dari 1-2 orang, ini banyak, saudara. Kita lebih dari 100 orang, saudara. Kalau gabung dengan di luar kota, kita lebih dari hampir 1.000 orang, saudara. Pekerjaan yang dilakukan lebih dari 1 orang atas visi dan misi yang jelas, pasti akan lebih baik jika kita bandingkan dengan yang dihasilkan oleh seorang diri. Ya, Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 dengan jelas menyatakan itu. Saudara bisa baca nanti. Kemudian yang kedua, mengikis kesombongan. Ini belum poinnya, ini baru pengantar. Pengantar tapi sudah ada poin. Manfaat daripada kesatuan ini yaitu mengikis kesombongan. Mungkin saya bisa jelaskan bahwa ketika seseorang menghasilkan sesuatu, seorang diri, mungkin dia bisa sombong, saudara. Woi, saya hebat karena saya mampu. Tetapi, kalau dia menghasilkan sesuatu atau mencapai pencapaian dari sesuatu, mungkin dalam pelayanan dan sebagainya, dalam persekutuan atau kebersamaan, maka itu dapat menekan timbulnya kesombongan. Karena hasil yang dia dapat, itu bukan hasil usahanya sendiri, tapi hasil pekerjaan bersama. Setelah hasil pekerjaan bersama,
Karena itu adalah hasil pekerjaan Tuhan lewat Roh Kudusnya yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi sebenarnya kita tidak perlu sombong, saudara. Karena itu bukan hasil kerjamu sendiri, tapi hasil kerja bersama. Setelah hasil kerja bersama, kalian bersama-sama ini tidak bisa bersekutu atau bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan visi dan misi yang Tuhan taruh. Karena Tuhanlah yang memampukan itu, saudara. Jadi tidak perlu kita sombong. Yang ketiga, membentuk karakter. Kesatuan membentuk karakter karena pasti kita tahu bahwa kita ini diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada orang yang dia lebih, tidak ada yang kurang. Kalau dia lebih itu aneh. Kalau dia terlalu kurang juga aneh. Pasti ada kelebihan dan ada kekurangan, saudaraku. Sehingga kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan kita yang berkelebihan, mungkin kita merasa bahwa kita lebih, kita dapat membantu saudara kita yang berkekurangan. Sambil kita belajar untuk tetap rendah hati. Kalau kita sudah memberi atau membantu, kita belajar untuk tetap rendah hati. Terkadang kan kita merasa bahwa, untung karena ada saya. Untung karena saya membantu. Untung karena saya mengulurkan tangan. Itu jebakan-jebakan yang seringkali membuat pikiran kita merasa bahwa kita ini lebih hebat dari yang lain. Tapi ada hal-hal tertentu yang kita butuh bantuan orang lain. Nah dari itu kita belajar bahwa ada jatuh bangunnya kita, ada rasa tertekannya kita. Itulah yang bisa membentuk karakter kita. Yang berikut. Manfaat daripada kesatuan adalah membuat kita menjadi tidak egois atau mementingkan diri sendiri atau berpusat pada diri sendiri. Jadi kita dibentuk Tuhan untuk menjadi pelayannya, atau Alkitab katakan diilustrasikan sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang tangguh. Saudara tahu kalau prajurit itu ya dia agak berbeda dengan orang biasa karena prajurit dituntut untuk mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan orang banyak. Di atas kepentingan dirinya sendiri. Begitu. Atau kepentingan umum, kepentingan orang lain lebih penting. Kepentingan negara itu lebih penting dari kepentingan diri. Kepentingan kerajaan Allah itu lebih penting daripada kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan komandannya untuk memberikan perintah lebih penting daripada kepentingannya sendiri untuk memikirkan hal-halnya di rumah. Dia kalau sudah diutus ke medan perang, dia tidak pikir lagi istri anaknya makan apa di rumah. Itu bukan diurusan. Pokoknya instruksi apa, tembak-tembak. Suruh tarik-tarik, walaupun dia kena pukul, tarik-tarik. Dia pasti tarik. Atau dia menghindar, dia balik. Suruh jangan menyerang, dia lakukan itu. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, bahkan sebagai pelayan Tuhan, mari kita mementingkan kepentingan kerajaan Allah. Sebagai jemaat Tuhan kita mementingkan kepentingan bersama dalam gereja. Kepentingan dari Kristus Yesus Tuhan kita di atas kepentingan pribadi kita. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar untuk merenungkan atau menemukan ada 3 hal yang perlu dikembangkan. 3 hal yang perlu dikembangkan untuk menjaga kesatuan hati dalam jemaat. Mungkin di slide bisa ditampilkan ada 3 hal. 3 hal yang perlu untuk kita kembangkan. Yang pertama, hal yang pertama yang perlu dikembangkan adalah kita menjaga atau mewujudkan sikap hati yang benar dalam hidup berjemaat. Nah, sikap hati yang benar ini seperti apa? Nah, saudara-saudara, mari kita baca bersama Efesus pasal yang keempat, Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Efesus 4 ayat 1 sampai 2 saya bacakan bagi saudara. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
Nah, apa saja yang merupakan sikap hati yang benar untuk menjaga kesatuan dalam sikap kita dalam hidup berjemaat, saudara. Sesuai dengan Efesus 4 ayat 1 dan 2 ini, yang pertama, saya katakan atau saya bisa simpulkan bahwa yang pertama, yaitu sikap rendah hati, saudara. Kerendahan hati. Nah, apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ini, yaitu berkaitan dengan memandang bahwa diri kita lebih rendah daripada orang lain, saudara. Kepentingan kita itu lebih di bawah dari kepentingan orang lain. Dan itu telah dibahas dalam Filipi pasal 2 ayat 3 beberapa waktu yang lalu tentang menggenapi kehendak Allah. Mungkin waktu itu Pak Yofli sampaikan tentang sehati, sepikir, sejiwa dalam satu kasih. Dalam perspektif Filipi, dan teladan itu telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri. Jemaat Efesus menyadari bahwa mereka dipanggil dan dikumpulkan dalam jemaat, atau dalam satu jemaat, seperti kita, saudaraku. Mereka dikumpulkan ini bukan karena mereka lebih baik daripada orang lain, lebih suci, lebih kudus dari orang-orang di luar sana, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Sehingga dalam Efesus 4 ayat 2, Efesus 2 ayat 8 atau ayat hafalan, saudara. Kamu diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baikmu, tetapi oleh karena kasih karunia, oleh iman. Bukan karena kita baik, tapi oleh karena kasih karunia Allah. Sehingga kalau kita dipanggil dan diselamatkan, hiduplah sesuai atau berpadanan dengan panggilan itu. Ya, kalau kita sudah diselamatkan, saudaraku, tapi hidup kita tidak berbeda daripada orang-orang yang belum diselamatkan atau belum mengenal Tuhan, apa arti atau makna keselamatan itu bagi kita? Tidak ada perbedaan, saudara. Bukan menunjukkan bahwa kita lebih eksklusif, lebih baik, tapi itu berarti saudara telah berubah atau mengalami metamorfosis. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, karena engkau telah mengalami kasih karunia Allah dan membuat saudara dan saya bertobat. Nah, kehidupan orang-orang yang bertobat, buah hidup dari orang-orang yang bertobat ya berbeda dengan yang belum bertobat, saudara. Saudara tahu itu. Tapi seringkali kita terjebak dalam hidup yang menjadi serupa dengan dunia ini. Seperti apa yang dikatakan dalam Roma pasal 12. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Seseorang yang rendah hati adalah orang yang dia tahu diri, saudara. Sehingga dia akhirnya tahu, saya ini lemah, saya tidak kuat, saya tidak lebih dari siapapun. Seseorang yang rendah hati dia tahu diri dan dia mengenal siapa dirinya. Seseorang yang rendah hati dia mengetahui bahwa hidupnya ada oleh karena kasih karunia, seperti apa yang disampaikan dalam Efesus tadi. Bukan karena kekuatan dan kehebatannya. Ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk hidup dalam kasih karunia yang dianugerahkan bagi kita. Hidup kita ini terbatas, saudara. Kita boleh merayakan ulang tahun kita tahu tanggal lahir kita, tapi kita tidak tahu kapan kita mati. Hanya kita bisa prediksi bahwa pasti saya tidak mungkin lebih dari 80 tahun kalau sakit-sakit begitu. Saya tidak mungkin kan lebih dari 70 tahun kalau sedikit-sedikit tegang di leher. Jadi kalau sekarang sudah 40, kalau memang sampai 70, berarti tinggal 30 toh. Tapi bisa juga besok atau tahun depan. Kita tidak tahu, itu rahasia Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita memperbaiki hidup kita. Bukan dengan kemampuan kita, tapi menyerahkan diri kita kepada Tuhan sehingga kita bisa mengalami perubahan, saudara. Sehingga dijauhkanlah sikap sombong, angkuh, tinggi hati. Ya. Karena kita ini hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, sikap yang kedua yaitu sikap lemah lembut. Saudara pasti tahu karena lemah lembut itu seperti apa. Tapi bukan lemah gemulai. Ya begini-begini, bukan itu maksud saya.
Jadi rendah hati dan lemah lembut itu dua hal yang saling berhubungan, saudara. Keduanya mengungkapkan sikap manusia yang secara batiniah atau dari dalam terhadap Tuhan. Kalau saudara mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, maka saudara pasti lemah lembut. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah dari pikul lekuk yang kupasang dan belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu yang Kristus sampaikan. Ya, kalau orang melekat kepada Tuhan atau hidup, membangun relasi dengan Tuhan dengan baik, berpusatkan pada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri, itu pasti dia akan lemah lembut dan rendah hati. Itu pasti itu, dia tertular atau dia dimampukan Tuhan atau dia menjadi serupa dengan Tuhan, menyatu gitu. Menjadi kesatuan dengan apa menjadi sifat-sifat Tuhan sendiri. Itu lemah lembut dan rendah hati. Apa itu sikap lemah lembut? Sikap lemah lembut ialah cara bagaimana ada segala suka duka yang kita alami. Bahkan mungkin saudara mengalami penghinaan dan penderitaan di dunia ini. Bisa saudara pikul. Karena kita tahu bahwa Yesus bersama-sama dengan kita memikul beban bersama-sama dengan kita. Saudara tidak bisa ngotot untuk, mungkin saudara minta keadilan mau diperlakukan dengan adil. Dunia ini keadilan itu semua, saudara. Orang yang mau melakukan keadilan yang sempurna itu 1-2 orang. Bahkan di pengadilan pun, pengkhotbah katakan tidak ada keadilan. Lebih banyak ketidakadilan. Itu jauh-jauh hari pengkhotbah sudah sampaikan. Di Amsal khotbah atau orang bijak, yaitu Salomo telah menyampaikan itu. Jadi sikap lemah lembut ini merupakan pernyataan kuasa Allah. Kalau bukan karena kuasa Allah yang mengubah saudara dan saya, dan mungkin kita akan lemah lembut. Tidak mungkin, saudara. Karena sifat manusia ini kalau diperlakukan kasar, dia akan balas itu 20 kali lebih kasar, saudara. Jadi sikap lemah lembut ini adalah pernyataan kuasa Allah yang telah mengubahkan kita, sehingga dia memberikan kita kemampuan untuk hidup seperti apa yang dia hidup, yang Kristus hidup. Bagaimana implementasi dalam hidup kita? Saudara-saudariku, orang yang lemah lembut itu bukanlah orang yang lemah. Saudara tidak perlu merasa lemah. Justru orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat. Orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat menguasai diri. Orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat untuk menempatkan diri dengan baik dalam segala situasi. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak akan diatur oleh emosinya atau emosinya mengontrol dia. Tetapi dia adalah orang yang mau menyerahkan dirinya untuk dituntun oleh Roh Kudus supaya dia dapat mengerti kehendak Tuhan. Itu orang yang lemah lembut, saudara. Kalau hatinya lemah lembut, tuh Roh Kudus kerja lebih cepat. Sehingga dikatakan, jangan keraskan hatimu. Artinya lembutkanlah hatimu, biar Roh Kudus bisa membawa dan menuntun saudara. Membimbing saya dan saudara. Khotbah-khotbah yang kami sampaikan ini jelas masuk ke telinga saudara, ke logika saudara. Ada yang bilang, ini bisa tidak saya lakukan. Nah, yang ajaib-ajaib begitu itu pekerjaannya spirit. Atau pekerjaannya akan Tuhan lakukan bagi saudara. Jadi kalau saudara datang gereja, saudara hanya mendengar sesuatu yang logis saja, lebih baik saudara pergi sekolah. Itu logis banyak di situ. Tapi di sini ada yang logis, tetapi ada yang hanya karena iman, saudara. Nah ini bedanya perkumpulan ini dengan, atau persekutuan ini dengan tempat-tempat lain, saudara. Hanya oleh karena nama Tuhan saja yang bisa membuat itu bagi kita. Yang ketiga, sikap hati itu yang penuh dengan kesabaran. Nah ini hanya orang Kupang susah nih kalau kesabaran. Apa itu kesabaran? Kesabaran adalah kita memelihara temperamen kita supaya kita tetap tenang,
Ketika menghadapi mungkin permusuhan atau saudara dimusuhi, perlawanan, bahkan penderitaan. Saudara harus tetap sabar. Dan itu Paulus benar-benar menyatakan itu lewat pelayanannya. Dia adiaya, tapi dia tetap sabar. Itulah ciri ketiga dari panggilan jemaat di Efesus. Tetapi ada satu yang penting, saudara. Di bagian paling terakhir dari ayat 2 itu, ya, dikatakan di situ bahwa kesabaran haruslah terikat dalam satu kasih, atau tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sehingga 3 hal ini tidak akan bisa kita lakukan atau terhubung satu dengan yang lain kalau tidak ada kasih. Apa itu kasih? Kasih Allah yang dinyatakan bagi kita, kasih agape yang dinyatakan bagi kita, kasih yang tidak masuk akal itu yang dinyatakan bagi kita, kasih yang tanpa syarat itu yang telah kita terima dari Kristus Yesus Tuhan kita, yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal ideal ini. Saudara, gampang kalau kita omong rendah hati, lemah lembut, sabar. Saudara. Tapi sementara habis ibadat saudara keluar, pas mau belok begini saudara kena seret di muka situ. Ya. Setelah seret dia yang salah, dia pergi ke saudara, dia mulai maki saudara. Dia tolak saudara, apakah reaksimu? Mudah-mudahan saudara tidak ada di sana. Tetapi kalau saudara lakukan itu di depan situ, saya bisa lihat di CCTV di belakang. Karena CCTV kita tuh sampai di itu pagar. Nah ada satu yang pukulin pengemudi. Karena apa? Ya memang kita tidak mampu dengan kemampuan kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk memampukan kita melakukan. Dan supaya kita teruji bahwa kita mampu melakukannya, saudara akan dikasih kasus-kasus atau kehidupan atau pergumulan permasalahan yang membuat saudara belajar untuk lemah lembut, rendah hati, dan sabar. Kalau tidak, ya tidak akan terukur, saudara. Dan saya sudah mengukur kesabaran saya, kerendah hatian saya, kelemah lembutan saya. Ya, saudara pikir, wah dia khotbah luar biasa ya. Tetapi saya juga hampir pukul orang banyak. Saudara. Ada satu cerita, siang-siang saya pulang dari kampus, mungkin ada beberapa yang sudah pernah dengar. Pas 1:30 sampai di dekat Koninos itu jalur rame, saya lari kecepatannya agak cepat. Tiba-tiba saya mau ini, ada satu orang katakan bahwa lari lu, garagas. Garagas itu bahasa Kupang kan kayak rakus, serakah, itu kata yang saya paling tidak suka karena saya tidak seperti itu. Saya langsung bilang, parkir. Biasa kalau parkir begitu saya turun, saya buka helm, saya tahu ini saya mesti taruh dia. Karena kok dia bisa katakan saya suruh rem, bapak beta ada tabrak lu sudah mati, betanya dia. Lu pinggir, so. Saya tidak pakai buka helm karena supaya dia jangan kenal saya. Yang kedua supaya kalau dia pukul saya di kepala saya aman. Tapi saya sulit ada batu, saya titis sendiri. Bayangkan saudara, su pendeta. Jadi kalau tengah hari bolong, ya saudara alami ini, saudara boleh omong, saudara. Belum tentu, saudara. Ini saya sampaikan supaya saudara tahu bahwa ya, dalam kenyataan kita model seperti itu, saudara. Ini saya teruskan. Setelah itu ada jemaat kita yang meninggal sore, dan saya ditugaskan untuk membuat ibadah penghiburan pada sore itu. Pas saya berkhotbah seperti ini, di tengah-tengah khotbah saya ada poin-poin yang begitu luar biasa kayak ini yang mengalir, ini Roh Kudus bekerja, saudara. Tiba-tiba ada datang satu orang yang duduk di situ dan dia lihat saya begini dan dia begini. Saya bilang ini anak nih yang tadi siang saya mau hampir pukul dia. Wih saya langsung hilang, ini kemana nih? Dia tanda saya pun suara, tapi saya pikir saya pakai helm jadi. Jadi yang saya pikir, mungkin dia kenal saya. Karena saya punya baju saya ganti, tapi suara ini dia kenal. Oh soalnya mungkin karena pakai masker helm jadi dia agak. Pokoknya saya mulai membenarkan diri saya bahwa dia tidak, tapi dia lihat saya baru dia begini-begini.
Saudara, itu saya mau amin pun tidak bisa. Saudara, ini akhir khotbah. Saya bilang, dan yang menegur saya waktu itu, ya bukan orang yang lebih berpendidikan, lebih baik dari saya. Seorang tukang parkir sederhana yang dia pergi, Bapak, sudah leh. Karena beliau orang tua, ya sudah berpikir. Tukang parkir, saudara. Saya kira tukang parkir itu suka maki dari banyak orang, jadi dia lebih sabar. Artinya, tukang parkir itu lebih teruji dari sisi kesabaran karena dia mengalaminya. Nah, kita setelah diuji, apakah kita seperti itu? Belum tentu, saudara. Jadi, kalau saudara mengalami itu, ukur-ukur. Saya ini sabar tidak? Kayaknya saya belum. Saya ini sabar tidak? Saya bisa menahan diri tidak? Belum tentu, saudara. Nah, apalagi dengan kehidupan kita sebagai saudara seiman dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan kita berumah tangga, mungkin istri, anak, suami, dan sebagainya. Karena kita terlalu dekat, kadang-kadang kita ini seenaknya menyakitkan hati orang dengan perkataan-perkataan kita. Sebagai seorang orang tua kepada anaknya, suami kepada istri, istri kepada suami, kita harus jaga mulut kita. Karena itu yang lebih belajar dari dalam rumah duluan baru keluar. Mari kita belajar dari gereja ini baru supaya kita bisa keluar menghasilkan buah yang bisa dilihat bahwa oh memang jemaat MDC Kupang ini begini. Untung saya belum sampai meletakkan tangan saya di kepalanya. Bukan menumpangkan tangan, meletakkan tangannya dalam bentuk begini. Kalau menumpangkan tangan begini. Bapak Ibu saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam hidup berjemaat kita perlu untuk bersikap sabar dalam berinteraksi seorang akan yang lain. Sering rapat, sering pelayanan bersama mungkin, ibadah bersama saudaraku. Sekalipun kita tahu bahwa akan ada banyak perbedaan dan gesekan, tetapi kita harus tetap sabar dalam meresponi segala sesuatu. Alkitab katakan bahwa orang yang sabar, itu dia melebihi pahlawan yang berebut kota. Orang yang sabar adalah orang yang dapat merebut hati sesamanya dengan cara yang bijaksana dan bisa saling menerima, saling melayani, bahkan saling mengampuni. Oleh karena apa? Dalam ikatan kasih yang mempersatukan. Tanpa kasih itu, saudaraku, tidak mungkin kita bisa melakukan seperti itu. Jadi yang iman, pengharapan, dan kasih. Satu waktu tinggal itu 3 saja, tapi yang terbesar dari itu semua, yaitu kasih. Hal yang kedua yang perlu dikembangkan untuk menjaga kesatuan hati dalam hidup berjemaat adalah memelihara kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh. Efesus 4 ayat 3-6, dan berusahalah, ayat 3 saya baca, memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dari ayat ini Paulus mengingatkan jemaat di Efesus agar mereka berusaha dengan sungguh-sungguh. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memelihara kesatuan roh dalam satu ikatan damai sejahtera. Apa itu kesatuan roh? Saya rasa saya seroh dengan dia. Saya rasa saya sejiwa dengan dia. Itu dong satu frekuensi. Ya mungkin seperti itu. Ya roh jahat dengan roh kudus tidak mungkin bersatu. Saudara. Ada satu ilustrasi saudara. Mungkin saya sampaikan dulu apa itu kesatuan roh. Kesatuan roh adalah kesatuan yang berasal dari roh kudus sendiri. Pak Yos sudah sampaikan minggu yang lalu. Dan bukan kesatuan karena hanya sekedar ada kepentingan bersama. Hanya sekedar datang untuk mengalami kenyamanan bersama. Hanya sekedar datang untuk mendapat keuntungan mungkin secara jasmani dan rohani dalam pelayanan atau dalam gereja ini. Tetapi kesatuan roh artinya
bisa terlaksana karena ada Roh Kudus yang menghasilkan kesatuan roh tersebut. Dan kuncinya, setiap orang harus mengusahakan kesatuan itu. Walaupun Roh Kudus bekerja, saudara, tapi saudara tidak berusaha untuk memelihara kesatuan roh itu, tidak mungkin, saudara, kita bisa satu. Ada yang bagian Tuhan lakukan, Roh Kudus kerjakan, dia bekerja, saudara. Ada yang bagian saudara lakukan, saudara kerjakan. Roh Kudus akan bekerja bagi saudara menginsafkan saudara akan dosa dan kebenaran. Kalau ini bukan ada syarat untuk saudara selamat, tapi ini bagian yang saudara lakukan. Kalau saudara tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan, pertanyaan saya, bisa tidak firman Tuhan itu akan hidup dalam saudara kalau saudara tidak simpan itu, membaca dan merenungkan. Roh Kudus akan bekerja dan mengingatkan saudara tentang kebenaran firman Tuhan yang telah saudara baca dan saudara renungkan. Ya itulah kerjasama antara saudara dan Roh Kudus. Atau saudara mau Roh Kudus baca kasih saudara. Terus saudara tahu baca nih untuk apa? Ya sekarang mungkin sudah malas baca karena mata ini, saudara punya telinga kan. Alkitab audio itu sudah ada, pasang itu di headset, jangan hanya dengar lagu di Spotify. Tutup mata sambil dengar, mungkin bisa renungkan. Semakin tua nih saya lebih senang dengar, karena mata saya terganggu kalau lihat terlalu lama. Ada banyak hal yang perlu kita perbaiki, saudaraku, yang sederhana. Ibadah harian, selain saudara baca, saudara bisa mendengar secara audio. Kurang apa lagi, saudara? Tinggal mau dipakai atau tidak. Nah ini keputusan saudara. Ada satu ilustrasi tentang kesatuan roh ini, yaitu dialami oleh seorang tokoh gereja namanya John Wesley. John Wesley ini seorang tokoh gereja Metodis. John Wesley pernah bermimpi. John Wesley bermimpi bahwa dia dituntun dalam mimpi itu berada di dalam pintu gerbang neraka. Ini mimpi luar biasa. Kalau saya mimpi begitu saya takut. Tapi karena mungkin dia tokoh gereja jadi iman lebih besar. Sesampai di pintu gerbang neraka, ini ilustrasi saudara, entah benar atau tidak mimpi itu, namanya juga ilustrasi. Saudara. Dia bertemu dengan malaikat penjaga. Dan John Wesley bertanya, apakah di dalam neraka ini, mohon maaf, ada orang Katolik? Karena dia tahu bahwa orang Katolik juga tahu Yesus. Malaikat menjawab bahwa banyak, artinya ada banyak orang Katolik di dalam neraka. Bukan berarti orang Katolik semua masuk neraka, banyak tuh bukan berarti mereka masuk ya. Nanti proses ini belum selesai. Saudara. Kemudian bertanya lagi, apakah ada orang Calvinis yang pengaruh Calvin? Itu saudara kita yang gereja mainstream banyak Calvin. Dia jawab bahwa banyak juga. Ini malaikat kalau jawab itu betul, karena memang dia penjaga itu. Tapi kalau pendeta yang bilang, di dalam situ memangnya dia jaga itu pintu surga. Jadi kalau pendeta yang ngomong masalah jumlah orang dalam kerajaan surga, saya juga kurang yakin, dia super nabi. Kalau malaikat saya percaya, dia jaga. Tapi ini malaikat gelap, kok terang. Dia sampai malaikat gelap lah dia tipu kita lagi. Karena penipu juga dari setan itu malaikat terang, malaikat gelap. Saudara. Jadi hati-hati. Kemudian ada juga yang dia bertanya lagi, apakah ada orang baptis dari aliran baptis? Banyak juga di sini. Karena ada yang merasa bahwa kalau dia sudah dibaptis, apalagi baptis sesuai dengan baptisan Tuhan Yesus, selamat. Padahal sudah percaya. Belum hidup dalam keyakinan percaya yang teguh dan bertobat, sorong-sorong di pembanan baptis. Tidak ada gunanya, saudara. Kemudian terakhir dia tanya di penggereja, apakah ada orang Metodis? Dia kan pendiri tokoh gereja Metodis. Oh itu banyak juga. Di stres. Ya saya gembala di Metodis, pendiri gereja Metodis, sampai jemaat saya banyak. Lalu John Wesley juga dituntun menuju kepada pintu gerbang sorga. Di pintu gerbang sorga ini dia tanya, apakah ada orang Katolik di dalam? Malaikat menjawab, tidak ada. Nah, untuk semua masuk di sana. Ini belum selesai ya saudara. Ditanya lagi yang berikut, apakah di sini ada orang Calvinis? Tidak ada.
Kemudian ditanya lagi di sini, apakah ada orang baptis? Tidak ada. Apakah ada orang GKPB? John Wesley tidak tahu kita GKPB. Karena GKPB belum lahir waktu itu. Ini saya hanya ingatkan saudara, jangan sampai kita jadi tanya begitu. Apakah di sini ada orang Metodis? Banyak. Terus dia tanya, berarti di surga ini ada orang apa? Malaikat menjawab, orang yang percaya kepada Yesus. Tidak perlu dari gereja mana. Jadi jangan terlalu makan puji dengan gereja kita, saudara. Ya, ini kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa secara universal menjadi tubuh Kristus yang berbeda mungkin dalam visi misi, tapi satu dalam percaya pada Yesus. Itu bukan satu-satunya pemilik surga situ kok kita masuk, orang lain sudah masuk. Lu ada hebat apa? Kesombongan, saudara. Kalau saudara yakin, saudara percaya pada Yesus, di gereja apapun, saudara hidup seturut dengan firman, saudara gereja di gereja apapun, menurut kata malaikat, saudara diselamatkan. Ada di dalam surga. Ini malaikat yang bilang. Dan ini ilustrasi, saudara. Jadi kata kuncinya, percayalah kepada Yesus. Ini menjadi alasan untuk kita memelihara kesatuan kita. Baik secara jemaat maupun secara bergereja, saudara. Bahkan dengan saudara-saudara kita dari gereja-gereja yang lain. Kita tidak perlu menjadi satu jemaat yang eksklusif. Karena kita merasa bahwa kita terlalu kudus. Kita merasa bahwa kita orang yang paling lebih baik dari yang lain. Tidak, saudaraku. Itu makan pemecah belah itu paling banyak di situ. Sehingga namanya oikumene sulit sekali terjadi karena satu merasa lebih hebat dari yang lain. Tapi kalau dia sudah sadar bahwa dia diperlengkapi Tuhan untuk satu panggilan dan tujuan tertentu, dia bisa beroikumene. Ya, saudara lihat di YouTube orang bertengkar dengan masalah masuk surga, neraka dan sebagainya. Lama-lama YouTube yang masuk surga. Kosong semua soalnya. Kok YouTube jadi penyiar yang baik, nah? Artinya YouTube menjalankan tugasnya untuk media yang bisa menyiarkan. Kita juga lagi siaran di YouTube. YouTube masuk surga. Saudara-saudara yang isi di YouTube, neraka semua. YouTube lebih berfungsi. Saudara bikin itu media jadi hal yang pertikaian. Ini menurut pendapat saya, karena masalah YouTube masuk surga itu saya tidak tahu, karena saya hanya berpendapat. Yang ketiga, mengapa kita harus bisa menjaga kesatuan roh? Atau hal yang ketiga yang perlu dikembangkan untuk menjaga kesatuan hati dalam hidup berjemaat adalah menghargai keberagaman karunia. Bacaannya dalam Efesus 4 ayat 7 sampai ayat 16, cukup panjang bacaannya, saudara bisa baca nanti. Saya hanya langsung di ayat 11 dan seterusnya, tetapi itu juga cukup panjang, saudaraku. Saya akan jelaskan bagi saudara ayat 7, maksudnya yaitu Paulus menjelaskan adanya berbagai karunia yang diberikan berdasarkan kehendak Allah dan itu berfungsi untuk pelayanan dalam jemaat. Karunia yang saya saudara dapatkan untuk pelayanan, bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menunjukkan bahwa kita lebih hebat dari yang lain, tapi untuk pelayanan atau membangun jemaat. Karunia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan karunia yang lainnya, karena semuanya berasal dari satu roh. Itu Roh Kudus yang mengaruniakan itu bagi kita. Tidak karunia yang lebih rendah maupun lebih kecil. Semuanya bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Dan Tuhan sendiri yang memperlengkapi umatnya dengan memberikan tugas untuk memelihara kesatuan jemaat sebagai tubuhnya. Oleh karena itu, Tuhan memberikan di ayat 11, orang-orang dengan jabatan nabi, rasul, gembala, pemberita-pemberita, dan pengajar-pengajar. Apa fungsi mereka? Fungsi mereka adalah untuk membimbing dan memperlengkapi umat Tuhan. Fungsi mereka adalah supaya umat Tuhan mengalami pertumbuhan serta pengenalan akan Allah secara lebih dewasa dan bisa juga secara mandiri mereka bertumbuh. Fungsi mereka supaya umat Tuhan tidak disesatkan
karena mereka adalah gembala. Ya saudara, kalau gembala omong mengarahkan saudara, dengar. Kalau saudara tidak dengar, itu siapa yang mau dengar kita? Ya saya ngomong saudara tidak dengar itu urusan saudara. Yang penting saya sampaikan. Tolong didengar. Kalau saudara merasa bahwa saudara mau merendahkan diri untuk digembalakan, kok gembala juga dilaksanakan tugasnya, saudara. Apalagi pelayan tuh, tolong dengar. Ini bukan hanya bagi jemaat, bagi pelayan itu dari lebih lagi. Saya tidak singgung siapa-siapa. Jangan tukang son dengar dong. Kita omong dengar di telinga kiri, keluar kanan. Silakan saudara lakukan saudara. Nanti saudara bertanggung jawab. Kami sudah menjalankan tugas untuk mengarahkan saudara. Saudara tidak mendengar orang kaya dan Lazarus. Pada saat orang kaya minta kepada Tuhan untuk datang ke bumi ini, menjelaskan kepada saudara-saudaranya untuk hidup benar, supaya dia bisa masuk surga, apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham. Di bumi sana ada nabi-nabi, ada pemberita-pemberita Injil. Kalau mereka saja engkau tidak dengarkan, sekalipun aku mengutus orang dari dunia orang mati untuk menyatakan kebenaran, saudaramu itu tidak akan bisa mendengarkan. Itu ukurannya. Coba baca itu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus waktu di atas sana. Biar orang datang dari dunia orang mati pun untuk menyampaikan, saudara tidak dengar. Kalau hamba Tuhan sampaikan sesuatu, saudara tidak mendengarkan itu. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Nabi, Rasul, Gembala, pengajar saudara. Dengarkan itu. Sebagai penutup, mari Bapak Ibu saudara semua, kita berusaha bukan dengan mengenalkan kemampuan kita sendiri, tapi kita mengenalkan Tuhan lewat kuasa Roh Kudusnya untuk membangun kesatuan hati. Saya ulangi lagi, yang pertama, dengan mewujudkan sikap hati yang benar dalam hidup berjemaat. Dengan ada 3 sikap itu. Itu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kemudian yang kedua, mari kita memelihara kesatuan roh dengan berusaha sungguh untuk memelihara kesatuan roh dalam satu ikatan damai sejahtera. Kalau Roh Kudus bekerja tuh pasti ada damai sejahtera. Kalau saudara ada di satu tempat dan tidak ada damai sejahtera, contohnya beribadah, ini hati ini ke ini, mungkin sudah ada Roh Kudus itu. Atau mungkin sudah ada roh jahat juga, jangan salah tampak. Kalau memang butuh di doa kelepasan, ada ahlinya, Bapak Organis Elo. Nah, ada ahlinya, maksudnya ada orang yang punya karunia untuk itu. Kalau saya, saudara sudah sekarat, saudara panggil saya. Ahli menyerahkan saudara ke dalam tangan Tuhan, saya tahu saudara mati nanti jam berapa. Ada teman saya kemarin, orang tuanya sakit, dia katakan, Pak bisa bantu saya berdoa, teman pendeta. Saya bilang, nanti tolong arahkan ke lain, karena kalau teman saya yang baik, bahkan saudara saya yang saya sayang, ya, saya tidak akan pernah mau mengikuti dia, karena saya lihat dia bisa tahu, ini tinggal berapa jam. Biasa begitu, dan biasa tidak meleset, saudara. Ada karunia doa penyerahan. Dan itu tidak tertulis di Alkitab, tetapi tugas gembala memang menyerahkan orang-orang ke dalam tangan Tuhan. Wih, itu tugas berat langsung. Mungkin berhubungan dengan malaikat maut ya. Tapi sayangnya saya tidak pernah lihat malaikat maut. Ya, tidak pernah lihat. Tapi saya bisa rasa, oh ini sedikit lagi. Dia jangan panggil saya kalau sekarat, panggil saja Pak Organis Elo. Sudah tidak ada lagi, nanti saya penghiburan atau pemakaman. Ini betul, saudaraku. Jangan takut, saudara. Memang semua orang sudah diperlengkapi. Wih, hebat deh. Pak Ayub langsung berhubungan dengan malaikat maut. Oh, Kodeson mati. Nah. Nanti malaikat maut datang ambil dia, baru dia kaki. Artinya Pak Ayub juga bisa mati, saudara. Bukan dia terlalu hebat apa kok bisa berhubungan. Tahu orang mau mati kapan. Nah, ada orang-orang yang fokusnya jago-jago begitu. Bisa lihat orang mati, banyak hal. Yang ketiga, menghargai keberagaman karunia sebagai perlengkapan rohani dan komponen yang saling mengisi dalam membangun kesatuan. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini bisa saudara tangkap, yang bisa saudara tangkap, ya 1-2 poin yang bisa saudara pahami, mungkin terlalu padat saudaraku, tetapi ada 1-2 hal yang saudara bisa tangkap, itu saudara renungkan. Minta kekuatan Tuhan lewat Roh Kudusnya memampukan kita untuk menjadi pelaku firman.
saya dan saudara adalah satu oleh karena Kristus Yesus Tuhan telah menyelamatkan kita semua. Bahkan telah mempersatukan kita dalam satu ikatan damai sejahtera, satu roh, itu Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita bersama kita, membimbing dan menuntun kita, yang mengajarkan kita, menginsafkan kita akan dosa, menuntun kita kepada kebenaran. Marilah kita memelihara kesatuan roh dengan takut dan gentar akan Allah. Dan jika saudara terlibat dalam pelayanan atau apapun panggilan saudara dalam melayani Tuhan, mari kita menghargai keberagaman karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena itu semua adalah perlengkapan rohani dan komponen yang dikasihkan oleh Tuhan, yang dianugerahkan oleh Tuhan, untuk kita bisa saling mengisi dan membangun dalam kesatuan hati dalam jemaat. Haleluya, Yesus. Satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Penyembahan kita naikkan pada Tuhan. Seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan Ya Tuhan, jadikanlah kami sehati, sepikiran, sejiwa. Karena kami berasal daripada satu Tuhan, satu iman, satu roh, satu pengharapan iman dalam Kristus Yesus. Jauhkanlah kami dari kesombongan, tinggi hati. Berikan kami kerendahan hati, kelemah lembutan dan panjang sabar. Roh Kudus, jamah kami, mampukan kami, sehingga buah-buah roh-Mu nampak dalam hidup kami. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ada dalam hati kami, ada dalam hidup kami. Sehingga dunia melihat kami mencerminkan kehidupan karakter ilahi dari Kristus Yesus yang kami sembah. Bapa di surga, hamba berdoa bagi umat-Mu, bagi kami semua yang hadir, bagi yang menyaksikan lewat live streaming. Tuhan berikan kami hati yang senantiasa terpaut kepada Tuhan. Berikan kami kesehatan dalam memuji dan menyembah Engkau, dalam melayani-Mu, kesehatan dan kesatuan dalam roh. Biar Roh Kudus-Mu bekerja dengan lebih leluasa dalam hidup kami. Kehidupan kami jadi berkat bagi dunia ini. Kehidupan kami mencerminkan kehidupan ilahi dalam Kristus Yesus. Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu padanya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, sebagai jemaat, hidup dalam kesatuan hati, kesatuan roh, satu iman, satu Tuhan, satu kasih yang mengalir dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali ego kami yang tampak, jika seringkali kami sombong, jika seringkali kami meninggikan diri, jika seringkali kami kasar, jika seringkali kami kurang sabar, ampuni kami ya Tuhan. Roh Kudus tolong dan mampukan kami untuk kami hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan bagi jemaat di Efesus, nilai-nilai yang diajarkan dalam firman Tuhan, nilai-nilai yang telah dikerjakan oleh Kristus sendiri, sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Shalom.
Luar biasa, pagi hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Jadi kesatuan itu bukan kita membuatnya, bukan kita menciptakannya, membuatnya jadi ada kesatuan, tapi kita memelihara. Dan ini adalah doa Tuhan Yesus. Jadikan mereka satu sama seperti aku dan Bapa satu. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya dunia mengenal Kristus. Jadi ketika kita satu, maka Kristus dikenal melalui kesatuan kita. Dan itu adalah panggilan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita satu dalam keluarga Allah. Dan jika tidak keberatan, Bapak Ibu kalau ada bisa berdiri sejenak agar dikenali oleh jemaat. Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Selamat datang, selamat beribadah dalam keluarga masa depan cerah Tuhan. Kupang kita keluarga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Ada beberapa informasi. Yang pertama, untuk doa pagi kita adakan setiap hari Sabtu pagi jam 5. Untuk itu kami mengajak setiap pelayan, setiap pengurus dan juga jemaat untuk terlibat dalam doa pagi ini. Kita 1 jam mengambil waktu untuk berdoa bersama-sama secara berjemaat melalui Zoom. Dan link Zoom ini dikirim di grup keluarga masa depan cerah Kupang. Sehingga bagi jemaat yang belum tergabung di grup bisa lapor ke hotline gereja, telepon, SMS atau WA supaya bisa nomornya bisa digabungkan di keluarga masa depan cerah Kupang. Jadi Bapak Ibu dapat memperoleh link untuk terlibat dalam doa bersama tersebut. Ini sudah kita lakukan setiap Sabtu. Dan selain kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, kita juga berdoa untuk pergumulan dari Bapak Ibu yang mau didoakan secara bersama-sama. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin pergumulannya didoakan dalam pertemuan doa pagi tersebut, bisa mengirimkan pergumulan tersebut ke hotline gereja kita supaya dicatat dan kita doakan sama-sama di hari Sabtu pagi. Kemudian yang kedua, selain kita melakukan doa pagi secara berjemaat di gereja lokal kita, secara nasional juga dilakukan doa. Dan untuk regional 5, wilayah NTT dan Bali, NTT, NTB dan Bali itu kita gabung di doa Sabtu pagi untuk bulan ini. Jadwal kita tanggal 22 ya, 21 minggu depan, hari Sabtu depan, itu selain doa jemaat, kita juga itu doa regional. Nah, Bapak Ibu jemaat bisa terlibat. Ini biasanya ketika doa regional ini yang paling sedikit mengikuti itu jemaat-jemaat di regional 5, regional 6. Regional 5 itu kita, regional 6 itu Papua, Maluku. Nah, apakah karena kita daerah mayoritas sehingga semua sudah yakin di dalam Tuhan. Semua Tuhan bekerja, jadi tidak perlu didoakan lagi. Nah, saya mengajak kita semua supaya kita bisa terlibat bersama-sama waktu itu. Ini beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada perkembangan bisa diikuti di keluarga grup WA keluarga masa depan cerah Kupang. Terakhir kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengajak kita tepuk tangan dulu. Ya. Jadi ketika memberi persembahan jangan dengan muka yang
keram-keram. Oke, kita berdoa. Engkau Allah yang selalu ada bersama dalam kehidupan kami, menyertai, tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, bahkan secara ekonomi, Engkau tetap memelihara kami. Dan kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Bahwa ketika kami mendahulukan kerajaan Allah, segala sesuatu Tuhan akan tambahkan kepada kami. Kami berusaha, kami bekerja, dan Tuhan memberkati, Tuhan menjadikannya berhasil. Dan inilah kepercayaan daripada Tuhan bagi setiap kami. Dan dalam usaha dan pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Dan melaluinya kami boleh diberkati. Dan pagi hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Bahkan kami juga telah memberikan persembahan mungkin melalui transfer rekening. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang telah memberi ya Tuhan, dan yang akan memberi. Kami percaya bahwa apa yang ada pada kami itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk kami menjadi orang-orang yang bijaksana, mempergunakan berkat-berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami akan memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, karena kami mempercayai Tuhan di dalam segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, keluarga Masa Depan Cerah Kupang. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu telah menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu bangkit berdiri dan mengakui kebaktian kita pada pagi hari ini. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu telah menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami berterima kasih pada Tuhan
telah berfirman pada kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Ayub Abeka. Kami boleh diajar Tuhan untuk makin hari makin mempunyai hubungan lebih dekat dengan Tuhan dalam kerendahan hati, dalam banyak hal yang Tuhan pesankan pada kami pagi ini. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, pagi ini kami berdoa untuk Ibu Mimin Riu. Kami mohon kasih karunia Tuhan atasnya. Kami mohon mujizat Tuhan terjadi kepadanya, supaya ia sembuh, ia pulih kembali, mengalami mujizat Tuhan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lain yang sakit di rumah mereka masing-masing, ataupun mungkin yang ada di rumah sakit. Kami mohon jamahan Tuhan, kami mohon lawatan Tuhan. Demikian juga dengan jemaat ini Tuhan, bagi mereka yang mempunyai ekonomi yang menurun, kami mohon Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa yang punya pergumulan tentang keluarga, tentang kehidupan rohani mereka. Kami mohon Tuhan Yesus beri jalan keluar. Dan pada saat ini kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami, ke dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing sepanjang minggu ini. Kami mohon supaya berkat dan anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kami, serta oleh persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya tinggal menyertai kami sekarang ini dan selama-lamanya. Pulanglah Bapak Ibu dan menerima berkat ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan yang percaya berkata amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.